Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan dulu, nama saya Abdul Haris. Di sini saya tidak sendiri. Di sini saya membawa 3 rekan saya. Yang pertama Anissa Zahra, yang kedua itu Eka Risma Purwanti dan Fatona Rosanti. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang tumbuhan paku, sistem reproduksi tumbuhan paku dan lain-lainnya lagi. Ya, langsung saja kita masuk ke materinya. Di sini ada tumbuhan paku. Tumbuhan paku itu adalah salah satu jenis tumbuhan yang memiliki keanekaragaman yang tinggi dengan penyebaran yang cukup luas. Tumbuhan paku juga disebut sebagai tumbuhan berpembuluh karena memiliki pembuluh pengangkut. Ya. Tumbuhan paku berasal dari kata Yunani, yaitu proton yang artinya bulu dan peton yang artinya tumbuhan. Tumbuhan paku adalah kelompok plantae yang tumbuhnya sudah berbentuk kormus atau sudah memiliki bagian akar, batang, dan daun sejati. Meskipun masih banyak ya, ada beberapa kelompok daun paku yang struktur tumbuhnya belum lengkap. Ya, langsung aja kita masuk ke ciri-cirinya. Jadi teman-teman bisa menentukan tumbuhan-tumbuhan paku melalui ciri-ciri tersebut ya. Jadi ciri-cirinya itu memiliki akar, batang, dan daun. Memiliki berkas pembuluh angkut merupakan xilem dan phloem. Yang kedua itu dapat ditemukan di air, dapat ditemukan di tempat lembab, menempel pada tumbuhan lain sebagai efilit atau di sisa-sisa tumbuhan lain, atau sampah-sampah seperti saprofit. Tidak menghasilkan biji, jadi tumbuhan paku itu tidak menghasilkan biji ya, tapi menghasilkan spora. Spora tersebut dalam kotak spora atau sporagium. Kotak spora tersebut terkumpul dalam sorus. Sorus ini ya kumpul di permukaan bawah dari helaian daun itu. Yang keempat itu mengalami pergiliran keturunan. Jadi tumbuhan paku yang kira-kira terlihat sehari-hari disebut generasi sporofit. Daun yang masih menggulung atau daun paku yang khusus menghasilkan spora disebut sporofit, atau daun tidak menghasilkan spora disebut trofit. Jadi ada bedanya. Jadi yang mengumpulkan yang daun tumbuhan paku yang khusus menghasilkan spora disebut sporofit, dan yang tidak menghasilkan spora itu disebut trofit. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Nanti akan disampaikan lagi oleh rekan saya yang bernama Anissa Zahra, Fatona Rosanti, dan Eka Risma. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Risma Purwanti dari kelas S2A, Program Studi Pendidikan Biologi kelas sore. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai siklus reproduksi tumbuhan paku. Jadi, pada tumbuhan paku dan tumbuhan lumut, dia akan mengalami metagenesis. Apa sih metagenesis itu? Nah, metagenesis adalah pergiliran keturunan, pergantian keturunan, atau pergantian siklus yang biasanya dialami oleh tumbuhan yang berspora. Nah, di mana generasi reproduksi secara seksual dia akan digantikan dengan generasi yang bereproduksi secara aseksual. Nah, jadi pada siklus seksual atau generatif dia akan menghasilkan gametofit, sedangkan pada siklus aseksual atau vegetatif dia akan menghasilkan sporofit. Nah, bisa kita lihat ya dalam skema ini. Di sini terdapat perbedaan antara metagenesis tumbuhan lumut dan metagenesis tumbuhan paku. Nah, pada tumbuhan lumut dia proses gametofitnya, siklus gametofitnya umumnya tuh lebih panjang, lebih lama jangkanya daripada sporogoniumnya. Nah, sedangkan pada tumbuhan paku dia proses gametofitnya umumnya lebih pendek ya jangkanya daripada sporofitnya. Terus kita bisa lihat juga pada tumbuhan lumut, sporanya dia akan mengalami pembelahan meiosis menjadi protonema, sedangkan pada tumbuhan paku sporanya akan membelah menjadi protalium. Nah, di tumbuhan lumut ini protonema akan menjadi tumbuhan lumut. Dan tumbuhan lumut akan menghasilkan antheridium dan archegonium, di mana antheridium merupakan kelamin jantan, sedangkan archegonium dia kelamin betina. Antheridium akan menghasilkan spermatozoid, dan archegonium dia akan menghasilkan sel telur atau ovum. Kemudian spermatozoid dan ovum akan mengalami peluburan atau fusi yang menghasilkan zigot.
Nah, zigot ini akan berkembang menjadi sporogonium dan akan menjadi sporangium. Nah, sedangkan pada tumbuhan paku, dia protaliumnya langsung menghasilkan antheridium dan archegonium. Nah, jadi kan kita bisa lihat ya gametofitnya di sini. Kalau di tumbuhan lumut, ini yang berperan sebagai gametofitnya itu tumbuhan lumutnya. Nah, sedangkan di tumbuhan paku yang berperan sebagai gametofit, generasi gametofitnya yaitu protalium. Nah, kemudian kita bisa lihat dia generasi sporofit ya. Pada tumbuhan lumut yang berperan itu sporogonium, sedangkan pada tumbuhan paku yaitu sporofit. Nah, selanjutnya, jadi berdasarkan jenis sporanya, spora yang dihasilkan, tumbuhan paku ini kita kenal dengan 3 macam. Ada paku homospora, paku peralihan, dan paku heterospora. Nah, paku homospora ini dia hanya menghasilkan satu spora, yaitu jantan atau betina saja. Contohnya itu ada paku kawat. Nah, kita bisa lihat bagian skemanya di sini ya. Sporanya hanya satu, kemudian dia menjadi protalium setelah mengalami pembelahan meiosis. Nah, dari protalium dia akan menghasilkan antheridium dan archegonium. Antheridium dia akan menghasilkan spermatozoid dan archegonium dia akan menghasilkan sel telur atau ovum. Kemudian spermatozoid akan mengalami peleburan dengan ovum sehingga menjadi zigot. Nah, zigot ini dia akan berkembang menjadi tumbuhan paku. Tumbuhan paku akan menjadi sporofil, kemudian akan menjadi sporangium dan akan menghasilkan spora. Nah, kita bisa lihat siklusnya bakal balik ke awal lagi. Kemudian yang kedua itu ada paku peralihan. Jadi di paku peralihan ini dia menghasilkan 2 macam spora, tetapi bentuk dan ukurannya ini sama. Nah, kita bisa lihat ya, contohnya ini adalah paku ekor kuda. Nah, di sini ada 2 spora tuh dalam skemanya. Ada spora jantan dan spora betina. Jadi, spora jantan dia akan menghasilkan protalium jantan. Nah, sedangkan spora betinanya dia akan menghasilkan protalium betina. Kemudian protalium jantan dia akan menghasilkan antheridium dan protalium betina dia akan menghasilkan archegonium. Nah, antheridium akan menghasilkan spermatozoid, kemudian archegonium akan menghasilkan ovum. Kemudian spermatozoid dan ovum dia akan menghasilkan zigot. Dan prosesnya sama ya seperti yang sebelumnya. Jadi dari zigot akan menjadi tumbuhan paku, akan menjadi sporofil dan sporangium. Dan yang terakhir, dia ada paku heterospora. Nah, paku heterospora ini dia menghasilkan 2 spora yang mempunyai jenis dan ukuran yang berbeda. Nah, jadi biasanya spora jantannya ini dia memiliki ukuran yang lebih kecil daripada spora betina. Makanya si spora jantan dinamakan mikrospora dan spora betina dinamakan makrospora. Nah, kita bisa lihat di skemanya. Di sini langsung terbagi menjadi 2, yaitu mikrospora dan makrospora. Nah, mikrospora ini dia akan menjadi mikroprotalium, sedangkan makrospora dia akan menjadi makroprotalium. Nah, kemudian yang jantan ini mikro ya, dia akan menjadi menghasilkan antheridium yang akan menghasilkan spermatozoid. Nah, yang betinanya makroprotalium akan menghasilkan archegonium yang akan menghasilkan ovum atau sel telur. Kemudian akan menjadi zigot. Nah, zigot akan menjadi tumbuhan paku. Nah, kita bisa lihat ya, sebenarnya siklusnya sama aja. Kayak dari sporofil menjadi sporangium, kemudian menjadi sel induk ya, sel induk. Mikrosporanya atau makrospora. Jadi, kita bisa lihat, cuma kita bisa bedain antara mikro sama makronya, jantan sama betinanya. Jadi, kita bisa lihat siklusnya ini sama dari protalium, terus dia terbagi menjadi 2 alat kelaminnya, terus menghasilkan spermatozoid sama ovum hingga menghasilkan zigot, terus menjadi tumbuhan paku, kemudian jadi sporofil, jadi sporangium, terus jadi spora ya, spora kembali ke awal.
Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa ketiganya ini memiliki perbedaan ya. Nah, kalau paku homospora dia hanya menghasilkan satu spora saja, yaitu betina atau jantan saja. Nah, sedangkan paku peralihan dia menghasilkan dua spora yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Nah, yang terakhir paku heterospora dia menghasilkan dua spora yang memiliki ukuran dan jenis bentuk yang berbeda antara satu sama lainnya, antara jantan dan betinanya. Jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patono Rosanti dari kelas S2A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi tumbuhan paku. Yang pertama itu ada paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, paku sejati. Yang pertama itu ada paku purba. Paku purba berasal dari kata Yunani yaitu pilos, yang berarti telanjang. Paku purba adalah tumbuhan paku purba primitif yang kebanyakan anggotanya sudah punah dan ditemukan sebagai fosil. Tumbuhan yang diduga hidup pada periode zaman Silurian dan Devonian. Dari sebagian spesies yang masih hidup seperti Silotum nudum. Nah, ciri-ciri paku purba yang pertama itu pada umumnya memiliki daun yang kecil atau mikrofil dan batang berklorofil. Merupakan tumbuhan yang sederhana. Tinggi paku purba sekitar 30 cm sampai 1 meter. Pada sporopit umumnya tidak memiliki daun dan akar sejati. Akar berupa rizom dikelilingi oleh rizoid. Batang paku purba bercabang-cabang dan memiliki sistem vaskuler. Sporangium menghasilkan satu jenis bentuk dan ukuran yang sama. Hidup di daerah tropis dan subtropis. Yang kedua itu ada paku kawat. Paku kawat atau paku rambut disebut juga dengan club moss atau lumut ganda atau ground vine atau pinus tanah. Namun yang sebenarnya bukan merupakan lumut atau pinus. Jadi paku kawat itu diperkirakan sudah ada pada masa Devonian dan tumbuh melimpah pada masa Carboniferous. Nah, paku kawat pada masa tersebut telah menjadi fosil atau endapan batu bara. Adapun paku kawat yang masih bertahan pada saat ini, namun memiliki ukuran kecil yang banyak tumbuh di daerah tropis, tanah, epifit, di kulit pohon tetapi tidak bersifat parasit. Nah, ciri-ciri paku kawat itu batangnya berbentuk seperti kawat dan struktur berbentuk ganda. Ujung batang tersusun sporofil. Batang mengandung sporangium, memiliki akar, batang, dan daun sejati. Tumbuh di daerah tropis, di tanah epifit, di kulit pohon yang tidak bersifat parasit. Daunnya berbentuk seperti rambut atau sisik yang tersusun pada batang. Sporofit mengandung klorofil, menghasilkan satu jenis spora atau homospora dan dua jenis spora atau heterospora. Gametofit berukuran kecil dan tidak berklorofil. Gametofit menghasilkan dua jenis alat kelamin atau biseksual dan satu jenis alat kelamin uniseksual. Nah, yang ketiga tuh ada paku ekor kuda atau disebut dengan Sphenopsida atau Equisetinae. Nah, paku ekor kuda yang disebut dengan paku ekor kuda itu atau Horseae disebut dengan paku ekor kuda karena memiliki percabangan batang yang khas yang berbentuk ulir atau lingkaran yang menyerupai ekor kuda. Paku ekor kuda biasanya sering tumbuh di daerah berpasir. Sporopitnya berdaun kecil atau mikrofil atau berbentuk sisik, dan warnanya agak transparan dan tersusun melingkar pada batang. Struktur batang paku ekor kuda yang berongga dan berruas-ruas. Dinding batang keras yang disusun atas sel-sel yang mengandung silika atau sehingga dikenal dengan
scoring ruses atau ampelas yang digunakan sebagai bahan penggosok. Nah, ciri-ciri paku kuda itu yang kebanyakan tumbuh pada tepian sungai dan daerah subtropis di belahan bumi utara. Memiliki tinggi sekitar 1 meter hingga tertinggi mencapai 4,5 meter. Memiliki percabangan batang yang berbentuk ulir atau lingkaran yang menyerupai ekor kuda. Nah, sporopit berdaun kecil atau mikrofil dengan berbentuk sisik yang mengandung silika. Memiliki warna agak transparan dan tersusun melingkar pada batang. Struktur batang yang berongga dan berruas-ruas, memiliki akar, batang, dan daun sejati. Sporangium terdapat pada Strobilus yang menghasilkan satu jenis spora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zahra. Saya akan melanjutkan menjelaskan tentang tumbuhan paku sejati. Tumbuhan paku sejati atau Petropsida. Petropsida ini dapat hidup di tanah, air, dan efit pada pohon. Pada umumnya, daun paku sejati memiliki bentuk seperti lembaran yang berukuran besar atau makrofil, yang majemuk atau terbagi menjadi beberapa lembaran dengan tulang daun yang bercabang-cabang. Daun yang masih muda akan menggulung atau cirtinate. Ciri-ciri tumbuhan paku Petropsida memiliki akar, batang, dan daun sejati. Yang kedua ada kebanyakan tumbuhnya di daerah tropis dan subtropis. Paku sejati juga dapat ditemukan di habitat yang lembab dan hidup di tanah, di air, atau efit pada pohon. Memiliki ukuran batang yang bervariasi. Batang berada di bawah permukaan tanah atau rhizome. Daun paku sejati memiliki ukuran yang besar dibandingkan dengan kelompok paku lainnya. Pada umumnya, daun paku sejati memiliki ukuran yang besar atau makrofil, yang terbagi menjadi lembaran dengan daun tulang yang bercabang-cabang. Daun yang masih muda akan menggulung atau circinate. Sporangium terkumpul dalam sorul yang berada di bawah permukaan daun. Gametofit bersifat biseksual dan uniseksual. Gametofit memiliki klorofil dengan ukuran yang bervariasi. Yang selanjutnya ada manfaat dari tumbuhan paku. Yang pertama itu sebagai hiasan. Contohnya ada paku tanduk rusa, ada paku sarang burung, ada paku suplir, dan ada paku rane. Ini contoh-contoh tanaman paku yang bisa jadi hiasan. Yang kedua, sebagai bahan penghasil obat-obatan. Contohnya Aciphidium filixmax, Dryoptepsi filixmax, sama Lycopodium clavatum. Yang ketiga, itu sebagai tanaman sayuran. Ada semanggi, ada paku sepan atau kiambang. Yang keempat, sebagai pupuk hijau dalam pertanian. Contohnya Azolla pinnata yang bersimbiosis dengan Anabaena azolea atau ganggang biru. Yang kelima, sebagai pelindung tanaman dari persemaian, yaitu Glycenia linearis. Yang terakhir, sebagai sumber bahan baku pembentukan batu bara, yaitu tumbuhan paku yang sudah mati pada zaman purba. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.